Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di-open kameranya kalian masing-masing. Kita akan memulai pembelajaran kali ini. Oke, sebelum kita mulai, silakan di-open dulu kameranya masing-masing. Oke, terima kasih yang sudah buka kamera. Oke. Selamat siang anak-anak, semoga kalian masih dalam keadaan sehat, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu Ibu kirimkan dulu di live chat-nya untuk absensinya ya. Ibu kirimkan absensinya, itu sebentar, absensi. Silakan di live chat di situ Ibu sudah kirimkan. Silakan kalian absen terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran sambil Ibu menunggu kalian mengisi absensinya. Oke. Untuk memulainya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Ayo, silakan yuk. Iya, Bu. Untuk memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dahulu. Tentang kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ayu yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Baik, yang masih belum mengisi absennya, silakan Ibu sudah share di chat-nya, di chat Zoom-nya, jadi kalian tinggal isi. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta yang masih belum open kameranya, tolong di-open dulu kameranya biar kita bisa kelihatan seperti apa interaksi yang akan kita lakukan. Oke, anak-anak, sebelum memulai untuk materi baru, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali nih, pertemuan yang minggu lalu ya. Nah, pertemuan yang minggu lalu kan kita membahas tentang apa nih? Ada yang masih ingat nggak? Ya, apa yang dibahas minggu lalu? Bentuk-bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN. Nah, iya betul. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Masih ingat di bidang apa aja? Politik, sosial budaya, pendidikan, keamanan. Oke. Ada sosial, ada politik, ada budaya, ada pendidikan. Nah, itu yang dibahas di minggu lalu ya. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai pengaruh kerjasamanya. Kira-kira ada nggak pengaruhnya? Nah, dicontohkan ya, kalau misalnya kalian bekerja sama dengan teman, gitu kan. Nah, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan ketika kita bekerja sama? Kegiatannya apa? Kalau kita bekerja sama, kira-kira apa yang kegiatan apa yang kita lakukan? Yang membutuhkan kerjasama. Contohnya? Merayakan festival. Merayakan festival. Kira-kira bekerja sama, ada kerjasamanya di situ? Ada. Ada. Contohnya gimana, Tak? Jadi pengurus dalam festival itu, Bu. Oke, bagus. Itu dia. Jadi pengurus salah satu di festival tersebut. Mungkin kalian ada yang berpengalaman ya. Ada yang OSIS di sini. Nah, itu juga kan salah satu pengurus. Bagaimana kalian bisa ikut berorganisasi di situ. Nah, pastinya ada kerjasamanya. Nah, kalau misalnya ada nggak pengaruhnya untuk kalian sendiri pada saat kalian bekerja sama dengan satu organisasi atau bekerja kelompok atau kerjasama di lingkungan kalian, kira-kira pengaruhnya yang kalian dapat itu apa? Ada nggak pengaruhnya? Pendapat yang berbeda-beda, Bu. Pendapat yang berbeda-beda. Kalau misalnya ada suatu pendapat yang berbeda-beda, pastinya kalian harus bisa apa? Harus bisa menerima pendapat orang lain, harus bisa menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai ya, kalau misalnya yang ini satu punya pendapat berbeda dengan yang satu, tapi kalau misalnya sama-sama mempertahankan pendapatnya masing-masing, kadang-kadang mengeluarkan
apa namanya, emosi. Jadi ada konflik di situ. Nah, jangan sampai berdampak yang negatif. Nah, untuk di organisasi ini atau bekerja sama di organisasi atau berdiskusi di sekolah, itu kan kegiatan belajar. Nah, itu kan harus bisa bagaimana caranya kita bekerja sama dengan baik dengan teman-teman atau dengan kelompok. Oke, Ibu share screen dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, ini pengaruh kerjasama di bidang sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Sudah kelihatan belum, tampil belum? Udah. Udah. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, diharapkan peserta didik, yaitu kalian, ini dapat menjelaskan pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, lalu menjelaskan pengaruh kerjasama di bidang sosial, di bidang budaya, politik, pendidikan, dan sampai dengan menyimpulkan pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di negara ASEAN dengan tepat. Nah, oke. Sebelum Ibu menjelaskan yang lain-lainnya, kita tonton dulu tentang pengaruh ASEAN bagi kehidupan kita. Mungkin di sini kalian bisa nanti menyimak seperti apa, nanti kalian bisa mungkin bisa memahami isi dari tayangan berikut.
Itu tadi ya tentang tayangan yang ditayangkan. Pastinya kalian sudah bisa punya gambaran seperti apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, untuk itu Ibu share screen lagi, masih yang ini. Nah, ini tadi sudah ditayangkan mengenai video tentang pengaruh dari berbagai bidang, ya, pengaruh kerjasama di ASEAN. Nah, ini pengaruh perubahan terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi. Nah, yang pertama di sini, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, disebut dengan istilah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, tujuannya di sini dibentuk MEA itu adalah untuk membentuk pasar tunggal dan menciptakan kondisi yang kompetitif antar negara demi peningkatan negara-negara anggotanya. Jadi di situ tujuan MEA ini adalah membentuk satu pasar tunggal yang bisa membantu anggota-anggota negara ASEAN yang lain untuk bisa meningkatkan kondisi perekonomiannya. Gitu. Nah, pengaruh MEA ini membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing terhadap sumber daya manusia. Nah, ini pasti berpengaruh ya. Jika di situ ada jual beli atau perekonomian. Nah, ini kan pastinya ada sumber daya manusia yang meningkat dan juga lapangan kerja yang meningkat. Oke, lalu pengaruh perubahan terhadap keberlangsungan kehidupan sosial. Nah, kondisi dan status sosial di masyarakat Asia Tenggara ini yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang bermunculan pertentangan, ya, walaupun kita di satu rumpun tapi tetap masih ada beberapa hal yang mungkin menjadi masalah. Nah, contoh peristiwanya itu adalah pengungsi warga Myanmar dengan menggunakan perahu mendatangi negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand dan bahkan Indonesia. Nah, kira-kira hal ini ternyata berpengaruh, ya. Pengungsian ini ternyata berpengaruh bagi negara-negara tetangga yang didatangi. Ya. Hal ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk. Nah, di satu negara itu pastinya kan kalau misalnya ada yang datang pasti bertambah jumlah penduduknya ya di suatu negara dan menimbulkan interaksi sosial. Pastinya kalau misalnya ada yang seperti itu, kita bersimpati, berempati dengan para pengungsi. Lalu di sini pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan politik. Nah, di sini ada permasalahan tentang sengketa perbatasan wilayah dan pekerja migran. Nah, di sini kalau misalnya dilihat pembatasan kepemilikan suatu wilayah terkadang menimbulkan konflik, ya. Hal ini berpengaruh terhadap hubungan antar negara ASEAN. Nah, dan menjadi pembelajaran bagi Indonesia atau negara lain untuk lebih tertib dan tegas melakukan inventarisasi batas wilayahnya. Jadi harus bisa tahu seperti apa gitu ya batas-batas wilayahnya itu sampai mana, dari mana sampai mana gitu kan. Jadi jangan sampai ada konflik di situ. Lalu tentang pekerja migran, entah itu dari Indonesia ke luar negeri gitu ya, ke negara-negara tetangga misalnya, kan banyak nih pekerja Indonesia itu bekerja di Malaysia, bekerja di Singapura. Nah, itu yang disebut sebagai pekerja migran. Nah, pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Pengaruhnya, pekerja migran ini memerlukan aturan pelindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN bersepakat kalau misalnya ada pekerja migran dari negara kita ke negara yang lain atau sebaliknya, pastinya ada perlindungan hak dan kewajibannya di situ yang dibuat ya. Jadi ada aturan yang dibuat. Oke, untuk selanjutnya adalah pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan budaya. Nah, kebudayaan adalah salah satu dari 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas. Nah, pengaruhnya adalah memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN dan merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Nah, ini juga
pastinya kalau misalnya kebudayaan Indonesia diperkenalkan di negara lain kan pastinya menarik minat dari bangsa lain untuk bisa datang ke Indonesia, ya kan? Jadi itu akan menjadi devisa bagi negara Indonesia. Berarti kita mempunyai pendapatan yang lebih dari dari pariwisata tersebut. Nah, lalu ini yang pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan. Nah, di sini untuk mutu pendidikan menjadi kendala terbesar di ASEAN. Pengaruhnya masing-masing pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten di setiap negara ASEAN. Pastinya kalau misalnya kualitas pendidikan dan lulusannya yang berkompeten, pastinya akan lebih punya kelebihan daya saing dengan negara-negara lain. Atau misalnya kita secara globalisasi sekarang ya, banyak pekerja-pekerja yang dari luar. Jangan sampai kita kalah. Orang Indonesia sendiri ternyata banyak yang tidak bisa ikut berperan di dalam negara Indonesianya sendiri karena kalah mutu kualitas pendidikannya dengan negara yang lain. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak, hari ini Ibu akan memberikan kegiatan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian akan berkelompok, melakukan diskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Ibu share screen kembali. Seperti yang minggu kemarin ya kelompoknya. Ini masih sama kelompoknya. Hanya saja ada pertanyaan di sini untuk yang kelompok 1 ya. Kelompok 1 kemarin sudah dibentuk dan nama kelompok-kelompoknya juga sama. Di sini ada gambar tentang scholarship. Kalau scholarship ini pastinya kalian paham betul berhubungan dengan pengaruh di kerjasama di negara ASEAN dalam bidang apa, gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, pengaruh dalam bidang apa kegiatan tersebut? Kegiatan ini, kegiatan scholarship ini. Nah, lalu jelaskan bagaimana pengaruh kerjasama yang dilakukannya. Kira-kira ada pengaruh nggak entah itu untuk bangsa Indonesia sendiri, kita sendiri ya sebagai bangsa Indonesia, atau pengaruh bagi negara ASEAN, gitu. Oke, ini yang kelompok pertama, lalu kelompok yang kedua. Oke, kelompok kedua. Di sini pertanyaannya masih sama, tapi di sini ada gambar mengenai bermacam-macam budaya ya. Di sini kelihatan ada bendera-bendera negara dari negara-negara ASEAN. Mereka menampilkan kebudayaannya masing-masing. Nah, kira-kira pengaruh dalam bidang apa kegiatan tersebut di sini. Oke. Nah, lalu jelaskan bagaimana pengaruhnya. Jelaskan pengaruh kerjasama yang dilakukan, gitu ya. Di sini mungkin kayak seperti festival budaya, gitu ya. Nah, kira-kira apa pengaruh kerjasama yang dilakukannya? Baik untuk negara kita sendiri atau negara-negara di ASEAN. Oke, selanjutnya ini untuk kelompok 3, di sini ada gambar mengenai pekerja, ya, pekerja migran di sini. Nah, di sini pertanyaannya sama juga seperti kelompok 1 dan 2, yaitu pengaruh dalam bidang apa kegiatan tersebut. Nah, kira-kira apa bidangnya dari tampilan gambar di samping. Nah, lalu yang kedua, jelaskan pengaruh kerjasama yang dilakukannya. Nah, kira-kira apa pengaruh kerjasama yang dilakukan dari gambar tersebut? Nah, demikian. Sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kalian sudah bisa memahami apa yang diinstruksikan tadi. Ibu sudah berikan petunjuk-petunjuknya. Oke, kalau sudah berarti nanti kalian akan masing-masing kelompok nanti akan difasilitasi untuk masuk ke breakout room.
Jadi nanti kalian akan masuk ke breakout room menurut kelompoknya masing-masing. Oke, dipersiapkan. Silakan berkomunikasi, berdiskusi. Paling tidak kegiatan diskusinya harus bisa aktif, ya, berinteraksi satu sama lain. Oke, diputuskan hasil yang terbaik untuk nanti disampaikan hasil kesimpulan yang kalian buat. Oke, Pak Lulu silakan untuk bisa masuk ke breakout room-nya kelompok masing-masing. Oke, ditunggu saja ya untuk masuk ke breakout room-nya. Oke, kalau tidak ada masalah, Ibu kembali ke kelompok yang lain ya. Oke, nanti kalau sudah selesai bisa leave room-nya, langsung ke main room-nya. Oke? Jadi nomor 1 ya, kita ngomongin nomor 1. Tadi kan yang jawab Tamam. Ya. Tamam. Sama Niken. Edu mana Edu? Ini aduh. Jadi gimana kelompok 2, ada masalah atau apa yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Kurang lebih sampai sejauh ini sih nggak ada yang mau ditanyain ya, Bu. Oke, sih berarti lancar ya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Oke, kalau misalnya nanti sudah selesai, boleh langsung leave room, ya, kumpul lagi di main room-nya. Oke. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Ini yang bener yang mana? Nomor 2-nya yang mana? Kelompok 1. Nomor 1 Ada bidang kan? masalah? Jackie, Nelsya, Anggun, Cindy, Ayu, Rias. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Di open kameranya biar bisa kelihatan kalau kalian sedang berinteraksi atau berdiskusi. Bu, kelompok kita ngebahasnya di grup gitu, Bu. Oh, oke. Tapi ada nggak yang mau disampaikan? Atau ada yang kesulitan selama kalian berdiskusi? Bu, itu kan yang nomor 1 itu kan ditanyanya pengaruh dalam bidang apa kegiatan tersebut. Itu maksudnya bidangnya doang apa Iya, gimana, Bu? bidangnya saja. Kira-kira kegiatan atau gambar yang tadi Ibu berikan itu, dia masuk ke dalam pengaruh kerjasama di ASEAN, bidang apa? Bidang pendidikan, politika, bidang pendidikan kah, bidang sosial budaya, atau yang lain. Nah, lalu yang kedua itu kan pengaruhnya apa? Bagi kita sendiri atau bagi bangsa Indonesia atau bagi negara-negara ASEAN, kira-kira pengaruhnya seperti apa? Gitu. Silakan menurut pendapat kalian masing-masing, tidak ada yang salah di situ. Oke, yang penting kalian gitu. sepakat dengan jawaban kalian satu kelompok ini. Oke. Ada lagi, Ayu, yang mau disampaikan? Enggak ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada, nanti kalau sudah selesai, silahkan langsung leave room ya. Kurang lebih 3 menit lagi, selesai kita ke leave room, ke main room-nya. Oke, semangat ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kalian sudah kembali ke main room-nya. Artinya setelah ini kita akan membahas, jadi nanti kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompoknya. Ibu ingatkan lagi, yuk di open kameranya lagi. Sebelum kita mulai berdiskusi, menyampaikan hasil diskusi kalian, ayo di open lagi kameranya.
Oke, biar kita bisa kelihatan ya, interaksinya. Oke. Dimulai dari kelompok 1, nanti siapa yang mau menyajikan hasil presentasinya, hasil diskusinya untuk dipresentasikan, silakan. Kelompok 1, silakan siapa? Oke, Jaki silakan. Pengaruh dalam bidang apa kegiatan tersebut? Yang pertama, bidang pendidikan dan sosial budaya. Kemudian yang kedua, pendidikan di ASEAN akan bertambah maju dan sukses adanya beasiswa untuk dapat belajar di negara ASEAN dan Jepang. Kemudian diadakan Olimpiade Internasional Pendidikan. Oke, udah? Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau bertanya? Dengan kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 2 atau kelompok 3 mau menambahkan hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, tidak ada. Oke, untuk kelompok 1 tadi ditampilkan tentang scholarship ya. Di situ kelompok 1 menjawab mengenai bidangnya, bidang apa gitu ya. Bidangnya yaitu bidang pendidikan dan sosial budaya. Betul untuk bidang pendidikan, dan mungkin pendapat kalian juga betul mengenai sosial budaya. Nah, tapi mungkin di sini kalian masih belum menyampaikan kira-kira apa alasannya untuk yang di sosial budayanya. Nah, itu ya. Mungkin bisa Ibu tambahkan, kalau misalnya di pendidikan ya pastinya mengenai belajar di luar negeri gitu ya, ada scholarship di luar negeri mungkin. Nah, itu atau misalnya olimpiade science gitu ya, yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia, negara Indonesia atau negara-negara yang lain gitu. Nah, mungkin kalau misalnya menurut pendapat kalian di situ kan sudah ada mengenai sosial budaya. Nah, mungkin bisa Ibu tambahkan kalau misalnya bisa juga scholarship itu menjadi ajang dari sosial budaya. Artinya kalau misalnya bertemu dengan negara-negara lain, kita bisa mengenal gitu ya. Misalnya ada scholarship dari Singapura, yang dapat scholarship-nya dari negara Indonesia, dari negara Malaysia, dari negara Vietnam misalnya. Nah, mereka kan pasti bercerita tentang keadaan dari negara-negaranya masing-masing. Nah, di situ kan kita bisa mempromosikan tentang budaya-budaya kita gitu ya, mengenal memberikan pengenalan kepada negara lain kalau misalnya negara kita seperti ini loh gitu kan. Nah, di situ juga bisa. Tuh, bagus. Oke, lanjut ke kelompok kedua. Silakan kelompok kedua, siapa yang mau menyampaikan? Edu, Bu. Eduardo. Oke, Edu, silakan Edu. Ya, yang sebentar, Bu. Ya, Du. Nomor 1 itu pengaruh dalam bidang apa kegiatan tersebut. Nah, nomor 1 jawabannya pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Nomor 2, jelaskan pengaruh kerjasama yang dilakukan. Kerjasama yang dilakukan, pengaruh dari aspek sosial dan budaya yang positif, beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. Festival budaya ASEAN. 2, industri musik. 3, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Dengan adanya ini bisa memperkenalkan kebudayaan bersama ASEAN dan dapat menambah devisa dari sektor pariwisata. Dari sisi negatifnya, ada kemungkinan negara kita lebih tertarik kepada budaya negara lain dan jadi melupakan budaya negara kita sendiri. Dampaknya, budaya kita menjadi kurang dilestarikan. Oke. Sudah cukup, Edu? Ya, Bu.
Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ada? Atau ada yang mau bertanya barangkali? Oke, tadi ditampilkan gambar di kelompok 2 ya, ditampilkan gambar tentang budaya-budaya yang dari festival ya, sebagai festival budaya dari beberapa negara di ASEAN. Nah, di situ betul sekali, yaitu dia termasuk di bidang pengaruh di bidang budaya di negara ASEAN. Nah, kira-kira apa pengaruhnya dari memperkenalkan kebudayaan tersebut gitu ya. Kalau misalnya tadi di kelompok 2 disampaikan kalau dampak pengaruh kebudayaan itu dicontohkannya mengenai kegiatan festival budaya yang di ASEAN atau festival musik gitu ya, tadi disampaikan. Juga lalu memperkenalkan budaya-budaya dari berbagai macam negara-negara yang menjadi anggota di ASEAN. Nah, itu apa pengaruhnya? Nah, mungkin tadi diceritakan sama Edu dari kelompok 2 di situ untuk menambah devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, mereka kan pastinya memperkenalkan ya kebudayaan Indonesia seperti ini loh gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa dilihat dari sektor pariwisata. Nah, itu kalau misalnya kita memperkenalkan ke negara-negara ASEAN atau negara di luar ASEAN, pastinya akan menarik minat pariwisata dari luar negeri ya. Nah, itu bisa menambahkan devisa bagi negara. Oke, lalu kalau misalnya tadi disampaikan sama Edu tentang negatifnya, gitu ya. Takutnya negara-negara kita lebih tertarik dengan negara yang lain gitu ya. Jadi dari hasil kebudayaan itu, dari pertemuan kebudayaan, festival kebudayaan itu lebih tertarik ke kebudayaan yang lain. Gitu. Dan juga jadinya lebih kurang minat ke negaranya sendiri, lalu jadinya untuk melestarikan kebudayaan sendiri akan lebih sulit gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya, yang dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi atau ada yang bertanya lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita langsung ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu, Tegar Madaraman. Oke, Tegar. Silakan Tegar. 1. Pengaruh dalam bidang apa kegiatan tersebut? Membuat pakaian bagi penduduk dan membuat lapangan pekerjaan. 2. Jelaskan pengaruh dalam kerjasama yang dilakukan. Mempererat tali silaturahmi dan menjaga persatuan antara negara-negara di kawasan ASEAN, mempererat hubungan persaudaraan dan menjalin kerjasama. Oke. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya dari kelompok 1, kelompok 2? Ada yang mau menanggapi kelompok 1 atau kelompok 2? Ada yang bertanya? Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Tadi di kelompok 3 di situ, kalau misalnya diperlihatkan gambar ya, ada gambar, Ibu share screen kembali sedikit ya, sebentar. Mengenai, nah ini tadi Pak Stewart. Kira-kira gambar apa di sini? Coba kelompok 3, kira-kira gambar apa di sini? Atau dari kelompok yang lain? Kira-kira gambar apa di sini? Pekerja migran, Bu. Ah iya, betul. Pekerja migran. Nah, kira-kira ini masuk pengaruhnya ke dalam bidang apa? Jadi ada salah satu yang lebih ke bidang apa nih? Ke bidang ekonomi. Ekonomi satu. Ada lagi? Politik gak sih, Bu? Kan ada HAM-nya masing-masing. Politik. Iya, betul.
Nah, itu dia. Jadi bisa dua kemungkinan. Satu dari ekonomi, satunya lagi dari politik tadi ya. Nah, di situ betul sekali tadi mereka sudah bantu untuk menjawabnya. Oke. Nah, mungkin di sini bisa terlihat ya, satu dari ekonomi. Kalau misalnya kita lihat di situ tentang apa namanya di satu pabrik sedang bekerja gitu ya, membuat satu hasil yang untuk bisa dijual, untuk bisa diekspor atau bahkan mungkin diimpor dari negara lain atau apa namanya menjual gitu ya, menjual satu barang atau misalnya pekerja migran. Nah, di sini jadi ada dua alternatif bidangnya masuk ke bidang ekonomi atau bidang politik tentang pekerja migran. Kalau misalnya di ekonomi pastinya harus bisa dari negara-negara ASEAN bisa mendukung bagaimana perekonomian di antara anggota ASEAN. Pasti ada kebijakan-kebijakan tersendiri untuk bisa memasarkan di antara negara-negara ASEAN. Nah, lalu kalau misalnya pendidikan, politik ya, kalau di bidang politik untuk masalah pekerja migran ini bisa diatur hak dan kewajibannya seperti apa. Mungkin kalau ini kelihatannya ya, kalau misalnya di pekerja migran berarti misalnya orang Indonesia kerja di Singapura atau kerja di Malaysia, gitu ya, atau di negara yang lain. Nah, pastinya negara ASEAN punya peraturan bagaimana para pekerja ini dilindungi hak dan kewajibannya, gitu. Jangan sampai dirugikan, jangan sampai menjadi pemicu konflik di antara beberapa negara. Lebih seperti itu. Atau ada yang mau menambahkan lagi? Ada? Ada yang mau menambahkan lagi tentang tadi itu yang terakhir di kelompok 3? Oke, kalau tidak ada, berarti cukup ya bisa memahami seperti apa kegiatan yang kalian lakukan tadi. Berarti kalian sudah mengerti bahwa kegiatan seperti ini bisa masuk ke dalam pengaruh bidang apa. Nah, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap suatu negara atau bahkan mungkin ke diri kalian sendiri masing-masing kira-kira pengaruhnya apa. Nah, untuk itu sebelum diakhiri mungkin ada yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Ada? Kira-kira bagaimana kesimpulannya hasil dari diskusi kalian, hasil dari pembelajaran kalian? Bagaimana pengaruh kerjasama ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada bidang politik, gitu ya, budaya dan pendidikan terhadap kehidupan di negara ASEAN, baik untuk diri kita sendiri atau baik untuk negara kita atau negara anggota ASEAN. Oke, mungkin di sini Ibu bisa simpulkan mengenai kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah satu kesimpulan mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, dalam bentuk kerjasama ternyata akan memberikan banyak pengaruh ke dalam kehidupan masyarakat di ASEAN ya, anggota-anggota ASEAN. Nah, pengaruh tersebut terjadi pada bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada bidang politik, ada bidang budaya, sampai dengan pendidikan. Nah, di masing-masing masyarakat di negara anggota ASEAN ini. Nah, tentunya pengaruh dari kerjasama tersebut diharapkan dapat berpengaruh positif tadi. Ya, kalau tadi kelompok 2 sudah memberikan ada dampak negatifnya, tapi diharapkan berupa pengaruh yang positif, apalagi dengan melihat berbagai keragaman latar belakang dari anggota-anggota ASEAN itu, ya kan, permasalahannya yang beragam juga yang terdapat di dalam masing-masing negara ASEAN. Nah, pengaruh tersebut diupayakan akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN. Jadi diharapkan walaupun ada masalah, tapi tetap harus bisa ada solusinya seperti apa. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu mungkin? Halo?
Kalau tidak ada, Ibu kasih nanti ada kuis, mungkin nanti kalian bisa kerjakan setelah ini ya. Setelah pertemuan ini nanti Ibu kasih share linknya di situ untuk kalian bisa nanti mengisi setelah kegiatan ini. Sebentar Ibu share dulu di chatnya, di situ kalian bisa cek. Di situ ada 5 soal saja untuk kalian bisa isi. Oke, kalau sudah selesai nanti tinggal Ibu cek. Oke, untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa memberitahukan apa yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya, yaitu adalah upaya peningkatan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa meningkatkan kembali kerjasamanya di antara negara-negara ASEAN. Kurang lebih seperti itu. Jadi dipersiapkan, bisa kalian baca-baca terlebih dahulu atau mungkin searching bagaimana upaya-upaya kerjasamanya di negara-negara ASEAN gitu ya. Kalian bisa googling. Nah, untuk itu kalian bisa mempersiapkan diri untuk pertemuan berikutnya. Oke, mungkin pertemuan hari ini sudah Ibu cukupkan. Semoga kalian masih dalam keadaan tetap sehat, ya. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, tetap semangat. Walaupun kalian masih tetap harus belajar dari rumah. Oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, silakan Ayu, Ibu minta untuk memimpin doa penutup yang akan disampaikan oleh Ayu. Silakan, Yuk. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ayu yang sudah memimpin doanya. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat ya. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Tetap semangat dan sehat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu.